Halo guys, perkenalkan nama saya Yulin Cimbiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PhD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik. Teori belajar ini menjelaskan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons terhadap hukum-hukum mekanistik. Teori ini mengutamakan pengamatan. Teori belajar behavioristik ini menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi dari antara stimulus dan respons. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik, yang pertama adalah Edward Lee. Edward menjelaskan mengenai teori koneksionisme. Edward berprofesi sebagai seorang pendidik dan psikolog berkebangsaan Amerika. Tokoh yang kedua yaitu Skinner. Skinner berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Manajemen kelas menurut Skinner ialah berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Berdasarkan berbagai percobaan pada tikus dan burung merpati, Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar ialah penguatan. Maksudnya ialah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respons akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan negatif. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel. David Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1918 di Brooklyn, New York. Belajar menurut Ausubel merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Tokoh yang keempat yaitu Robert. Robert merupakan seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa condition of learning. Tokoh kelima yaitu Ivan Pavlov. Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya menjadi seorang pendeta. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan. Tokoh terakhir dari teori belajar behavioristik adalah Albert. Albert lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mondare. Albert berkebangsaan Kanada. Ia seorang psikolog terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif, sosial, serta efikasi diri. Aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik ialah ciri-ciri kuat yang mendasarinya, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respons. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan
pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Terima kasih.